Kakak senior Ye Feiyu, apakah Anda yakin ini perpustakaan bahan obat? Xiao Yan memandang Ye Feiyu dengan curiga. Tapi di sini tidak ada sedikit pun aroma obat. Ye Feiyu, tentu saja saya tinggal di sini, bisakah kamu tidak tahu? Jangan khawatir, kakak senior tidak akan berbohong padamu, kan? Ye Feiyu bersumpah dan menepuk dadanya. Di loteng kuno tidak ada debu sedikit pun di atasnya, dan bahkan tidak ada penjaga di sana. Hal ini membuat Xiao Yan semakin curiga. Saat Ye Feiyu perlahan membuka pintu loteng, adegan di dalam membuat Xiao Yan sedikit terkejut. Namun seperti yang diharapkan, sesuatu yang tidak terduga terjadi, memang ada bahan obat yang ditempatkan di kedua sisinya. Tepatnya dahulu kala mereka adalah bahan obat, tapi sekarang itu tidak masuk hitungan. Xiao Yan perlahan mengulurkan tangannya saat jari baru saja bersentuhan dengan tanaman obat berwarna hitam mirip Ganoderma lucidum, tiba-tiba terkoyak hancur berkeping-keping. Kakak senior Ye Feiyu, mungkinkah bahan obat ini ditinggalkan ketika Yang Mulia masih hidup? Saya juga tidak tahu. Saya ingat loteng ini selalu ada di sini. Tapi sepertinya tidak ada bahan obat yang bagus lagi. Ye Feiyu juga mengulurkan jari putihnya. Gores bahan obat ini satu persatu pecah dan diubah menjadi bubuk. Maaf. Ye Feiyu tersenyum main-main, dua lesung pipi muncul di wajah cantiknya, lalu Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pergi ke tempat berikutnya bersama Ye Feiyu. Ini adalah paviliun pemurnian obat. Itu adalah tempat berkumpulnya semua alkemis dari dunia dewa kuno. Mereka juga bertanggung jawab atas penyediaan ramuan halus. Ini adalah bangunan yang tidak diketahui Xiao Yan setelah meninggalkan alam dewa kuno. Ini seperti Danta saat ini dengan spesifikasi yang sangat tinggi. Dari depan, belum mendekat ada aroma obat yang kuat dan tajam. Suster Ye Feiyu, pasti ada tujuan lain membawaku ke loteng tempat penyimpanan bahan obat tadi, bukan? Gumam Xiao Yan, meskipun kamu bukan lagi tuanku, tapi itu yang guru ajarkan kepada saya. Bagaimana saya bisa mengajari Anda? Ye Feiyu mungkin tidak melakukannya dengan sengaja. Tapi saat dia berbicara terlihat mungil, wajah kecilnya terlihat tembem cukup lucu. Saya bukan Yang Mulia, tolong minta kakak perempuan, untuk mengklarifikasi keraguan. Xiao Yan menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya. Bukannya dia tidak memikirkannya, tapi menurutku itu bukanlah alasan yang penting. Menurut pendapatnya Ye Feiyu lebih seperti anak kecil. Saya ingat Yang Mulia pernah menggodanya. Itu sebabnya aku menggoda Xiao Yan, anak kecil yang malas. Di mana kakak perempuan? Membawamu ke loteng tua mengetahui bahwa semua bahan obat di dalamnya tidak ada gunanya, itu seperti masa lalu. Berlatihlah sampai sekarang. 1000 tahun berlalu, manusia bahkan bagi mereka yang berada di bawah dewa perang, beberapa gunung akan rata, beberapa lautan akan mengering, perubahan di laut semuanya terburu-buru. Tapi pernahkah Anda menemukannya meski bahan obatnya sudah hilang, tapi lotengnya masih ada dan loteng itu dibangun untuk menyimpan bahan obat? Kamu bilang sebelumnya tidak ada petunjuk tentang bahan obat. Terima kasih banyak, saudari, biarkan aku menjernihkan keraguanmu. Ye Feiyu mengulurkan tangan giok rampingnya, dia menepuk bahu Xiao Yan dengan lembut. Dia tampak seperti sedang menunggu Xiao Yan memujinya banyak. Terima kasih kakak senior atas bimbingannya. Mata Xiao Yan sedikit bergerak. Itu hanyalah konsepsi artistik untuk sesaat. Xiao Yan tidak mengerti ini bukanlah belenggu sebenarnya yang menjebaknya. Terima kasih, saya dulunya adalah guru, sekarang dia adalah adik laki-laki, rasanya enak sekali. Ye Feiyu sangat senang. Kemudian dia membawa Xiao Yan ke paviliun penyulingan obat yang besar. Namun, saat saya masuk ke paviliun pemurnian obat, hal ini membuat mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka.
seluruh paviliun penyulingan obat berbentuk bangunan melingkar dibagi menjadi lingkaran platform, ada alkemis yang duduk bersila di setiap posisi di atasnya. Terus menyempurnakan ramuan di dalamnya, adik laki-laki, jangan kaget, setelah pertempuran dengan Taiksu dimulai. Pil adalah persediaan pertama jadi permintaannya sangat besar, pemurniannya, terutama menyembuhkan dan mengisi kembali ramuan. Sekarang semua orang masih bekerja keras untuk memperbaikinya, hanya dalam keadaan darurat. Lihat, adik junior bagaimana keterampilan alkimia mereka. Teknik yang sempurna ini cukup spektakuler, mengikuti tatapan Xiao Yan, metode para alkemis ini ternyata sangat konsisten. Seolah-olah mereka berasal dari master yang sama, Xiao Yan melihat lebih dekat, lusinan bahan obat melambai di udara, sebuah jentikan jari metode pemurniannya semakin aku melihatnya, semakin aneh jadinya, bukankah ini metodeku? Pada saat ini tiba-tiba terdengar suara seruan ke arah datangnya suara menghadap Xiao Yan. Guru, harus menjadi mentor terima kasih kepada ratu yang mengizinkan kami menyaksikan mentor kami memurnikan obat. Hanya dalam seni alkimia saya bisa menjadi rajin seperti sekarang ini. Saya juga meminta mentor saya untuk dipuja oleh murid-muridnya. Suara-suara itu datang dan pergi. Xiao Yan tiba-tiba melihat ke arah di mana semua mata di paviliun pemurnian obat terfokus. Ye Feiyu berdiri di samping dengan wajah terkulai, harus guru tetaplah guru mengapa dia bereinkarnasi dan masih menjadi panutan. Letaknya jauh di utara. Xiao Yan ingat bahwa dia pernah berada di dunia dewa kuno sambil memurnikan obat, ratu menunjukkannya kepada semua alkemis namun, Xiao Yan tidak menyangka bagaimana dia bisa begitu meyakinkan. Yanzi kecil sebagai seorang guru, saya pikir saya telah mengakui kesalahan saya. Pada saat ini sebuah suara yang sangat familiar bagi Xiao Yan. Xiao Yan memutar kepala dengan tajam saat suara ini terdengar di telinga Xiao Yan, itu hanya membuatnya bersemangat, guru. Seorang pria tampan dan tampan berjalan ke arahku. Xiao Yan tertegun sejenak jadi guru yang dipanggil berubah dari bersemangat menjadi bertanya. Bagaimana apakah kamu tidak mengenali saya sebagai seorang guru? Aku hanya berdandan sedikit seperti seorang guru. Orang yang muda dan tampan lebih cocok menjadi guru, jika kamu mendengarkan dari suaranya ini adalah suara Yao Lao, lihat saja dari melihat, memang agak sulit membedakannya sejak saya bertemu Yao Lao, mereka semua terlihat seperti orang tua. Xiao Yan, merasa sulit menerima masa mudanya yang tiba-tiba untuk sementara waktu. Itu saja murid tumbuh dewasa saya juga tidak peduli menjadi seorang guru. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Sepertinya kamu tidak membutuhkan perhatianku. Guru tidak akan mencarikan beberapa simpanan untukku, kan? Ringan mulut, ahem, hanya 2. Jauh lebih buruk dari anakmu, Yao Lao tidak akan membiarkan Xiao Yan pergi. Langsung berkata sinis ke Ye Feiyu berada di antara mereka berdua, karena perawakannya Ye Feiyu yang pendek sepenuhnya diabaikan, lengan disilangkan pipinya semakin membesar seperti tupai yang diisi buah pinus, baiklah. Sampai Ye Feiyu berbicara untuk menghentikannya kedua tuan dan murid itu baru saja tenang dari lelucon mereka. Murid ini bukan hal barumu. Dia belum selesai. Ye Feiyu melompat dan membuat Tuan Si bergidik hebat. 2 guru dan murid tidak ada yang tua atau muda. Xiao Yan segera mundur beberapa langkah. Takut menyakitinya, melihat sekeliling saya membutuhkan beberapa bahan obat, Xiao Yan terbatuk 2 kali. Segera mengganti topik pembicaraan, obat-obatan. Penanggung jawab bahan obat sebagai guru murid, katakan saja, setelah mendengar kalimat ini Xiao Yan akhirnya mengerti mengapa Yao Lao terlihat ingin menjadi Feng De Feng. Pemurnian obat.